Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas di hari ini bersama dengan keluarga. Nikmati saat-saat bersama dengan keluarga. Biar kasih Tuhan melimpah atas setiap kita. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar buat kita. Dan mari bagikan itu buat orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Ayo bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu
hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kami kagumi kasih-Mu Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, besar kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu indah Tuhan, Kau termanis Tuhan. Oh Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Tuhan, kasih-Mu terindah, termanis, tak ada yang seperti-Mu. Ya Yesus, Kau terindah, Kau termanis. Kau satu-satunya Allah yang setia. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Padaku bawa daku berat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya
tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terus di sini, Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. oh Yesus. Thank you, Jesus. Bapak Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah dan lawatan-Mu Bapa yang menyertai hidup kami Bapa. Dari malam hari hingga pagi hari ini Bapa, kami ucap syukur Bapa buat penyertaan yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu Bapa. Ampuni segala dosa kami Bapa, dan supaya doa kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa-Mu buat bangsa negara kami Bapa. Kami percaya negara kami Tuhan, negara dalam tangan kanan-Mu Bapa. Kami percaya pimpinan yang dari teratas sampai terbawah Bapa. Kau memberikan hikmat marifat daripada-Mu Bapa, kekuatan dan kesehatan daripada-Mu Bapa. Kami percaya negara kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat gereja kami Bapa.
Kami percaya gereja kami ada dalam tangan kanan-Mu Bapa. Kami berdoa buat Pak Gembala kami Bapa, Ibu Gembala kami Bapa. Kau berikan kesehatan dan kekuatan, hikmat marifat daripada-Mu Bapa. Kau menyertai hidupnya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat gereja kami Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami Bapa, di tempat kami berada di gereja ini Bapa. Kami percaya gereja kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling tempat kami tinggal ini Bapa. Bapa, kami berdoa buat juga yang akan menyampaikan firman Tuhan Bapa. Kami percaya itu semua daripada-Mu Bapa, supaya yang menerima diberikan hikmat daripada-Mu Bapa, diberikan rema daripada-Mu Bapa, supaya menjalani hidupnya itu semua disertai oleh tangan penyertaan-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan seluruhnya Bapa dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini, esok, hingga selama-lamanya Tuhan, dalam penyertaan tangan kasih karunia-Mu Bapa. Kami serahkan seluruhnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, hari ini ada begitu banyak orang yang sedang menikmati cuti bersama ya dengan keluarga. Ini masa dimana hari-hari ini kita bisa menikmati waktu bersama keluarga. Ini kita masih ada dalam masa doa puasa 40 hari. Tapi pagi hari ini mari kita belajar sedikit tentang tahun baru Imlek yang akan kita masuki besok. Kalau dalam penanggalan Yahudi, penanggalan kita yang kalender Indonesia punya, besok baru mulai ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Cina, begitu jam 6 sore itu sudah ganti hari. Maka banyak orang Chinese yang tradisinya malam nanti ini mereka sudah makan-makan bersama dengan keluarga. Mereka sudah kumpul dengan keluarga. Nah, ada tradisi baju baru gitu ya. Dulu waktu kecil saya selalu diajari sama mak sama nenek saya ya, dibilang gini, kalau pakai baju baru gitu ya, bukan di hari Imleknya, tapi justru di malam sebelumnya. Karena di China sana jam 6 itu sudah ganti hari. Jadi ketika sundown, ketika matahari terbenam, itu sudah ganti hari. Nah, hari ini berarti kita ada dalam pergantian tahun di penanggalan kalender China. Ada sebagian daripada Bapak Ibu, termasuk kami sekeluarga, yang masih merayakan tahun baru Imlek. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Hari ini dunia berkata ini adalah tahun kuda. Tapi apakah ini adalah tahun kuda? Nanti kita mau belajar kebenaran firman Tuhannya. Tapi sebelum itu, saya tertarik dengan satu tradisi yang ada di Yahudi sana, bahwa setiap pergantian tahun ada peperangan yang terjadi. Jadi kalau di Israel sana pada zaman raja-raja dulu, setiap pergantian tahun itu ada peperangan antar bangsa. Bukan hanya bangsa yang sedang tertindas yang kemudian berjuang untuk lepas dari penindasan, tapi bahkan bangsa yang masih makmur, bangsa yang sudah oke, bangsa yang dalam keadaan sudah bagus pun mereka tetap berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Kita mau belajar bersama-sama dari 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, di 2 Samuel 11 ayat pertama yang kita baca tadi, Daud minta sama Yoab untuk maju berperang pada saat pergantian tahun. Ini memang tradisi yang terjadi di sana.
Kalau di daerah Yahudi sana, setiap pergantian tahun itu pergantian musim Bapak Ibu. Jadi masuk dalam musim semi. Oleh sebab itu ini musim yang terbaik untuk mereka berperang. Dan menariknya, hari itu sebetulnya Daud itu dalam keadaan yang sudah sangat baik. Tapi dia berkata kepada Yoab, ayo sana maju berperang, musnahkan Bani Amon, kepung kota Raba. Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud sendiri ada di tempat. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin menekankan kepada setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, bahwa di dalam Tuhan ini bukan tahun kuda, tetapi ini adalah masa peperangan rohani. Bu, tapi kan itu di Yahudi, bukan di China peperangan rohani. Betul. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ini bukan dikuasai oleh spirit kuda. Ini bukan dikuasai oleh spirit yang terus dikeluarkan. Yang orang bilang kuda api lah, yang orang bilang ini sifatnya berani, sifatnya memberontak dan sebagainya. Tapi ini dikuasai oleh anak-anak Tuhan yang mau berperang. Tahun ini Bapak Ibu adalah masa peperangan rohani yang besar. Seperti kita tahu, ada begitu banyak keadaan di dunia ini yang carut marut. Ada begitu banyak perekonomian yang sedang resesi. Inflasi terjadi besar-besaran di banyak negara. Dan ada begitu banyak sakit penyakit, virus yang mulai bermunculan lagi. Ada begitu banyak bencana alam yang terjadi. Ada bahkan begitu banyak ramalan-ramalan dunia yang mengatakan semakin hari, semakin ke depan tidak menjadi semakin mudah, tetapi semakin sulit. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, kita terlena, kita melakukan hari-hari kita dengan rutinitas saja, tanpa berperang, tanpa melatih diri kita untuk berperang, maka satu kali nanti ada di masa di mana tiba-tiba semuanya terjadi begitu lambat dan kita sudah tidak bisa lagi melakukan apapun. Kita kalah dalam peperangan kita. Hari ini Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan pergantian tahun, mari belajar untuk berperang. Sejak beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, saya dan keluarga punya kebiasaan. Ya, setiap kali di malam tahun baru penanggalan Yahudi, yang malam tahun baru kalender yang kita punya gitu ya, dan malam tahun baru Imlek gitu ya. Setiap malam di setiap pergantian tahun kami berdoa, kami bahasa roh dengan kuat, kami bangun roh kami bentengi keluarga kami bentengi pelayanan, pekerjaan, bahkan harta benda yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Bukan tanpa alasan, tapi begitu tahun berganti, apalagi ada spirit yang berganti. Yang kemarin ada spirit apa, yang sekarang ada spirit yang lain lagi yang dikeluarkan. Ini bukan hanya perkara budaya Bapak Ibu. Ini bukan hanya perkara kebiasaannya. Memang ini kan sesuai dengan sio. Ini bukan hanya perkara kebiasaan dan budaya. Ini perkara di mana spirit dikeluarkan terus-menerus. Sepanjang tahun mereka berkata kuda yang berkuasa. Kalau kita tidak berperang, kita di bawah kaki mereka. Padahal Alkitab berkata kita yang harus menginjak mereka di bawah kaki kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok harus berperang? Di Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
perjuangan kita bukan dengan apa yang nyata, apa yang tampak, tetapi dengan apa yang tidak terlihat, dengan spirit-spirit yang terus diudarakan, dikeluarkan di udara. Bapak Ibu Saudara, kalau saya pelajari spirit kuda, dikatakan dia berani, dia suka menantang ya, dia suka melakukan pemberontakan. Ini begitu luar biasa. Bukankah hari-hari ini ada begitu banyak keputusan demi keputusan yang dilakukan bahkan oleh bangsa kita yang blunder, yang terlihat berani, tapi ada begitu banyak pemberontakan terjadi di dalamnya. Ada begitu banyak spirit yang coba iblis keluarkan untuk melawan penguasa. Dan hari ini adalah perjuangan kita. Alkitab berkata, karena perjuangan kita, ini perjuangan kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berpikir ya, kenapa sih kita kan mau Imlekan nih, kita kan mau tahun baruan, mau senang-senang kumpul dengan keluarga, kok malah ngomongnya tentang peperangan? Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, kumpul dengan keluarga itu baik, menjalin hubungan, membangun hubungan, mempererat rasa kasih dengan keluarga itu baik. Tetapi ini juga penting. Ini juga penting. Kita harus membangun diri kita. Ayo bangun manusia roh kita. Ayo kejar kekuatan rohani kita. Perkuat yang di dalam kita, supaya kita tangguh menghadapi tahun ini. Supaya kita gak cuman asal gelinding, gak cuman asal berjalan sesuai dengan alur dunia, tapi kita yang pegang kendali, karena roh kita kuat di dalam Tuhan. Dunia boleh berkata ini inflasi, dunia boleh berkata ini makin susah, dunia boleh berkata bencana terjadi, dunia boleh berkata ini virus nipah, virus ini terjadi di dunia. Tapi kalau kita berperang, maka kita akan diluputkan. Bagaimana kalau kita tidak mau maju berperang? Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca tadi jelas bahwa Daud berkata dia minta Yoab untuk menyerang, tapi dia sendiri tidak berperang. Kita mau baca di 2 Samuel 11 ayat yang kedua dan keempat. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Kita loncat ke ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ketika Daud tidak maju berperang, hari itu dia dalam dosa perzinahan. Dan kita tahu Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, Tuhan tuh marah banget sama Daud. Bahkan anak yang lahir dari hasil perzinahan ini dibuat Tuhan mati. Sekalipun Daud berpuasa, sekalipun Daud meratap, sekalipun Daud minta belas kasihan Tuhan buat anak ini, Tuhan tidak kasih anak ini hidup. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau berperang, kalau kita menikmati hidup kita berjalan apa adanya, ada satu waktu seperti tadi saya bilang, di mana ada satu titik kita nggak bisa lagi melakukan apapun. Kita jatuh dalam pencobaan, kita jatuh dalam dosa. Peperangan harus dilakukan oleh semua orang percaya, oleh semua orang yang mengenal Tuhan. Kita nggak bisa luput dari yang namanya peperangan rohani.
Kenapa Daud tidak ikut berperang? Kenapa hari itu Daud memutuskan untuk tidak berperang? Pada waktu itu Bapak Ibu, kejadian di 2 Samuel 11 itu, Daud sedang dalam keadaan kerajaannya sudah kuat, semuanya sudah bisa diatur dengan baik, dan berperang pun mereka terus menang. Maka kenapa harus terjun ke medan perang? Menurut Daud itu tidak penting. Kalau Daud tadinya adalah orang yang sigap, bahkan tidak bisa tidur dan terus bergantung sama Tuhan, tapi hari itu dia sudah mengalami kejayaan, dia sudah dalam masa yang indah, masa yang kaya raya, kerajaannya tenang, wilayahnya sudah luas. Tiba-tiba dia merasa nyaman. Dia merasa dalam keadaan yang sangat nyaman. Kenapa hari itu Daud tak ikut berperang? Karena dia ada dalam kenyamanan. Bapak Ibu Saudara, nyaman itu sesuatu yang bahaya. Nyaman itu membahayakan. Kalau kita ada dalam kenyamanan, seringkali kita jadi orang-orang yang terlena. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang ada di titik nyaman dan tidak mau pergi dari situ. Nyaman bukan bicara hanya soal kita sudah enak, hidup sudah cukup, sudah kaya, tapi ada orang-orang yang bahkan dalam kekurangan, dalam masalah, dalam sakit hati, dalam putus asa dan merasa nyaman. Bagaimana maksudnya? Ada begitu banyak orang yang terus pegang rasa sakit di dalam hidupnya, yang tidak mau keluar, tidak mau berusaha untuk melepaskan dirinya dari kepahitan karena sudah nyaman. Dia ceritakan pahitnya kemana-mana, seolah dia orang yang paling menderita di dunia ini. Ya, dia terus pegang rasa sakit, dia terus nikmati kekurangannya untuk mendapatkan belas kasihan orang. Itu nyaman, dan nyaman itu membahayakan. Apa saja yang terjadi kalau kita ada di zona nyaman? Boleh tolong klik selanjutnya. Ada rutinitas yang monoton dan mudah ditebak. Kita jadi takut mencoba hal-hal yang baru, sering cari alasan, tidak mau belajar, tidak mau berkembang, merasa nyaman padahal tidak bahagia, kurang produktif, dan merasa benar sendiri. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu ya, di mana seorang monyet sedang berkata dengan angin, "Aku ini kuat, aku ini hebat. Aku bisa loncat dari satu pohon ke pohon lain tanpa jatuh, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan aku. Tidak ada satu hal pun yang bisa menjatuhkan aku." Angin berkata sama si monyet, dia bilang, "Ayo coba, saya tantang kamu." "Boleh," kata monyet ya. Kemudian angin mulai berhembus semakin kuat, dan semakin kuat angin berhembus, monyetnya semakin gandulan, semakin pegangan ranting dengan kuat dan tidak jatuh. Dia anginnya semakin gemes gitu ya Bapak Ibu ya. Dia semakin berhembus lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Tapi monyet terus berpegangan teguh dan tidak jatuh. Satu kali tiba-tiba angin mencoba berhembus sepoi-sepoi, lembut, syahdu, enak, dan monyet ini mulai ngantuk. Di atas ranting pohon yang tinggi, dia mulai tertidur. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia mulai tertidur, karena angin yang berhembus dengan syahdu dan enak itu tadi, dia jatuh. Kenyamanan seringkali membuat kita jatuh. Kalau badai lagi kuat, kalau masalah lagi banyak, kalau persoalan kita lagi besar,
kita terus kejar Tuhan, kita terus berdoa, kita terus berperang. Tapi kalau hidup kita sedang baik-baik saja, kalau kita merasa semua yang kita kerjakan ini sedang dalam situasi yang baik dan nyaman, apakah kita masih berperang? Seorang Daud saja, orang yang kata Tuhan dia berkenan di mati Tuhan, jatuh karena kenyamanannya. Apalagi kita, Bapak Ibu. Ini waktu yang baik, ini waktu pergantian tahun, ini waktu yang sangat baik untuk kita berperang, untuk kita merebut apa yang sudah iblis coba ambil dari kita, untuk kita menghalau setiap belalang pelahap, belalang pengerit di dalam hidup kita, untuk kita mengejar apa yang sedang kita perjuangkan. Tahun baru Imlek 2026 ini bukan tahun kuda, ini tahun di mana peperangan rohani harus kita lakukan sepanjang waktu. Mazmur 20 ayat yang ke-7 di terjemahan baru dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mari kita bermegah bukan dalam kuda, tapi dalam nama Tuhan Allah kita. Kita tidak dikendalikan oleh spirit kuda, tapi hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan, karena Dia adalah Allah kita. Medan tempurmu mungkin penuh dengan debu, tapi jika Tuhan panglimanya, maka kemenangan sudah terukir bahkan sebelum pedang terhunus. Bapak Ibu, peperangan bicara bagaimana kita ada dalam sebuah medan pertempuran. Mungkin berat, mungkin tidak enak buat daging kita, tapi kalau itu kita kerjakan, kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari di tahun ini terus deklarasikan iman kita, terus perkatakan Roma 8 ayat 37, terus perkatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Biar ini jadi ayat favorit kita sepanjang tahun ini. Ini bukan tahun kuda, ini tahun peperangan rohani, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apa yang jadi masalah kita hari ini, apa yang jadi kenyamanan kita hari ini, mungkin kita nyaman dengan sakit penyakit kita, mungkin kita nyaman dengan masalah kita, mungkin kita nyaman dengan rasa sakit di hati kita, mungkin kita nyaman dengan problem kita, atau bahkan mungkin kita sedang dalam hidup yang nyaman. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berkata, ayo perang, ayo terus berperang, perluas wilayah kita, perbesar kapasitas kita, supaya hidup kita jadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya minggu ini adalah minggu yang dahsyat, minggu yang ada kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah suasana Imlek, kami percaya bahwa Tuhan akan membawa kami naik level di atas rata-rata, musim yang baru, hidup yang baru. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sedang melayani hari ini. Berkati Ibu Sylvia dan sharing firman, pakai menjadi alatmu semakin dahsyat. Kami juga menyerahkan puasa kami 40 hari ini, kiranya makin dekat Tuhan, makin mengalami hidup di atas rata-rata. Memberkati sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, membuat Tuhan berhasil dan beruntung. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat puasa, Tuhan memberkati.